bahwa transfer ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ini murni adalah niat baik. Saya garis bawahi sekali lagi, saya highlight sekali lagi. Niat baik Presiden Prabowo untuk prinsipnya adalah pemindahan ini memindahkan tahanan menuju tempat tahanan atau rehabilitasi mereka. Jadi transfer of prisoners ini dilakukan berdasarkan dengan practical arrangement. Dan sekali lagi ini hanya memindahkan tahanan narapidana-nya. Oleh karena itu statusnya tidak hilang. Mereka tetap narapidana dan melanjutkan opportunity atau proses-proses rehabilitasi dan tahanan dan lain sebagainya. Pun begitu untuk yang case kedua, yaitu Mary Jane dari Filipina. Mary Jane ini juga sama, namun agak sedikit lebih cepat prosesnya karena di tanggal berapa itu Wakil Menteri Hukum yang hadir, rasanya 2 minggu yang lalu ketika Vice Minister of Law and Justice, ya Wakil Menteri Hukum dan Kehakiman Filipina hadir, kita bernegosiasi tanggal 6 Desember, everything's clear dan tanpa negosiasi lebih lanjut sehingga kita bisa insya Allah melakukan transfer perpindahan ke negara asalnya besok atau Rabu malam ya, sekitar pukul 2 malam, Rabu dini hari. Nah kira-kira itulah gambarannya yang kita bisa berikan saat ini. Selanjutnya feel free, feel free kalau ada pertanyaan or if you have any further questions, please feel free to ask. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Saya akan bicara bahasa Inggris. Yep. Thank you. Compared to Mary Jane's case, where the Indonesian government has kept the public updated throughout her transfer from Jogja to Jakarta, the 5 members of the Bali 9 were transferred out of Indonesia in secret, with the media not told until they were back in Australia. Was this the Indonesian government's idea, or was it the Australian government's idea to do it all in secret? Well, I think it is one of the important questions. There is a difference between the transfer of prisoners for Australia and Philippines. It is actually not a different treatment, but only the request of the Australian government that they need to make everything gone well, and also we want to make sure that negotiation also keep update and everything is safety, because the number is for 5 people, and there was also a shift between from one facilities, as I said, from Surabaya and Malang to another facilitation in Bali, in Kerobokan. So that's the nature of the difference. And for Mary Jane, actually, because we still have plenty of time, so everything is open. So no problem about everything. We can discuss and we can share every information you need. Thank you. Tadi jadi wartawan dari pihak Australia menanyakan, kenapa katanya ada perbedaan antara proses transfer yang dilakukan terhadap pihak Australia dan pihak Mary Jane di Filipina. Saya jawab tadi bahwa begini, kebetulan ini merupakan satu hal yang penting karena yang pertama ini adalah request dari pihak Australia karena mereka ingin memastikan ada kelancaran, dan juga di saat yang sama kami saat itu sedang melakukan negosiasi proses penyusunan practical arrangement, pengaturan praktis, sehingga perhatian kami tersedot saat itu untuk melakukan perundingan dan lain sebagainya. Di satu sisi juga proses harus tetap jalan, di mana napi dari Malang, dari Surabaya, dari Bangli harus
tepat waktu dia tiba di Kerobokan Bali supaya bersatu dengan dua tahanan lainnya untuk memudahkan mobilisasi. Nah, mengapa Mary Jane different? Karena kebetulan Mary Jane itu tidak melalui serangkaian proses yang cukup panjang di antara kita. Jadi selesai dan waktunya panjang pula, tidak di akhir waktu seperti kemarin Jumat ya. Jadi kita memiliki banyak waktu untuk sharing dan untuk berbagi informasi. Saya kira itu sementara. Pak, untuk follow up pertanyaan dari yang Australia, Pak, Bapak tidak menjawab sekresinya. Bapak cuma menjelaskan kronologi setelah semuanya terjadi. Ini menimbulkan pemikiran bahwa Indonesia benar-benar di bawah tekanan dari pemerintah Australia. Saya kira tidak. In English, please. Please in English. I will answer in Indonesia and English. Yes, please. Thanks. Saya kira tidak ada tekanan sama sekali. Kita sama berdiri tegak dan patut digarisbawahi bahwa transfer ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ini murni adalah niat baik. Saya garisbawahi sekali lagi, saya highlight sekali lagi. Niat baik Presiden Prabowo untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan sekaligus untuk menghormati hubungan antara kedua negara. Dan patut diingat bahwa proses permintaan atau permohonan 5 tahanan Balinan ini sudah sejak dahulu tahun 2005, bahkan tahun 2015 itu ada beritanya kan sampai saat ini bahwa 5 atau 6 Perdana Menteri Australia request bermohon kepada pemerintah Indonesia. Hanya saja mungkin takdirnya pada saat Bapak Presiden Prabowo saat ini bisa kita kabulkan. Dan selanjutnya juga harap diingat bahwa mereka sudah melalui serangkaian proses panjang tahanan selama 19 tahun. Nah, tidak ada secrecy di situ. Tidak ada hal-hal yang ditutupi dan lain sebagainya. Hanya saja untuk memastikan kelancaran. Menurut pihak Australia, mereka ingin di sana, di Australia tidak ramai. Itu saja. Dan kita juga sebagai sahabat yang baik, sepanjang mereka mengikuti permintaan kita, menghormati kedaulatan negara kita, dan aturan hukum yang sudah diputuskan pengadilan, why not? Kenapa tidak? Well, I'll answer in English. There is no basically secrecy between this agreement between Australia and Indonesia. It is just a way of thinking for getting consent without any troubles. We want to make it sure that everything goes well and everything nothing happened in the process of transfer. And also, there is no win between Indonesia and Australia. Both countries respect each other. And for Indonesia, for us, as long as Australia continue the status of those 5 prisoners, it is similar, they do respect our sovereignty. Jadi pada dasarnya kedaulatan kedua negara ini adalah hal yang sangat kita pertimbangkan. Terima kasih.